sesuatu ya. yang memulai. Nah, nanti setelah ini baru nanti bagi dua waktunya. Baik. Bagi dua ini ya, bagi dua ya. Bukan, kan tadi kan yang mulai kan Gus Wapi. Oke. Sekarang berarti saya penutupnya, setelah itu baru nanti kita bagi dua. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Memang tidak salah ya, seperti guru gembul yang debat sama Wapi kemarin ya. Dan kaum muslim bahkan hasil survei membuktikan bahwa memang umat muslim ini adalah umat yang jauh tertinggal dalam segala hal, jauh tertinggal, ya kan? Karena memang seperti ini teman-teman. Dibilang kenapa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, tetapi malah orang Indonesia ngikutin katanya. Makanya saya katakan umat muslim kebanyakan waktu baca Bible dia nggak baca sampai habis. Waktu nonton bola, waktu skornya 2-0, dia udah simpulkan, oh 2-0. Dia nggak tahu nanti skornya itu ternyata malah 4-2. Nah itulah umat muslim. Yesus memang diutus hanya kepada orang domba-domba yang hilang dari kalangan orang Israel. Tapi setelah itu, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan, engkau adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Makanya sampai ke Indonesia. Aduh gimana sih? Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia. Sampai ke ujung-ujung bumi, beritakan namaku. Gimana? Aduh, makanya inilah saya bilang nonton bola baru 30 menit ya, skornya 2-0, tapi sama dia udah disimpulkan skor 2-0. Tapi ginilah ya, memang sama mereka ini nggak usah yang berat-berat. Kalau yang berat-berat mereka nggak sanggup. Gini, Al-Quran itu saya umpamakan seperti sebuah kitab. Seperti ini. Semua orang Indonesia percaya nih, Soekarno itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu tercatat. Ya, terdokumentasi. Ya kan? Jelas. Kalau dirinci orang Indonesia tahu kapan dia jadi presiden, tahu. Ya kan? Gimana ceritanya? Oh, tahu. Dia diculik oleh pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya begini-begini, membacakan teks proklamasi begini-begini. Tahu semua. Bisa semua jelasin orang Indonesia. Muncul orang Arab ngomong Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gimana? Masa Anda ingin membantah sesuatu yang sudah jelas, tapi Anda bantah dengan satu kalimat, pokoknya bukan Soekarno. Terus siapa dong? Yesus di dalam Injil dijelaskan rinciannya, di atas salibnya itu dipasang, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, terus begini, jelas itu rinci. Datang Al-Quran 700 tahun kemudian di Arab Saudi. Di Arab Saudi nggak nyambung gitu loh. Oleh kumpulan yang katanya disebutkan Muhammad itu datang di tengah-tengah pada masa fatroh, masa kekosongan, nggak ada nabi, nggak ada ini. Orang-orang Quraisy, para penyembah berhala di Ka'bah, gitu loh. Terus ngomongin agama lain di Israel, ya kagak nyambung. Makanya malang, kalian itu malang percaya sama yang kayak begitu, gitu loh. Sama seperti malangnya orang-orang Arab sana yang percaya Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Dari mana? Dari wahyu yang kudapatkan di dalam goa. Loh. Sejarah, peristiwa sejarah dibantah dengan wahyu dalam goa. Nggak waras lagi kita teman-teman, nggak waras lagi. Kita masuk pengadilan, di pengadilan, kesaksian itu bukan dari dalam goa. Gimana sih? Makanya Bible itu nggak berbicara tentang halusinasi. Bible itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Ada orangnya, saksinya orang. Banyak orang, melibatkan banyak orang. Nah, kalau dalam Islam memang lain. Dalam Islam itu memang membicarakan satu orang di dalam ruang rahasia. Muhammad Isra Mi'raj, siapa yang lihat? Kagak ada. Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro, siapa yang lihat? Kagak ada. Jadi semua, makanya secara logika mustahil kita itu mempercayai Al-Quran, mustahil.
gitu loh. Gitu Ustadz Wafi. Jadi intinya tolong Anda renungkan ya, bahwa yang namanya membantah itu harus lebih jelas daripada yang dibantah. Nah, ini Quran Anda nggak jelas, mau bantah penyaliban tapi nggak tahu siapa yang disalib. Silakan. 5 menit terakhir, kemudian kita bagi 2. Silakan, Gus Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh Mas Edis. Pertanyaan Mas Edis sudah saya jawab, bahkan asbabun nuzulnya. Bahkan tafsir para ulama. Kalau Anda tidak mau tafsir, monggo terserah. Kita diperintahkan ikut para ulama oleh Allah di dalam Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ada ayatnya Mas Edis. Tapi secara tidak langsung, Mas Edis dari tadi tafsir pribadi, saudara. Semua yang dia sampaikan tidak ada rujukannya. Asli pribadi, pemikirannya pribadi itu. Kan mending ikut para ahlinya daripada tafsir cabang pribadi sampai songkoknya warna merah emosi. Aduh, Mas Edis, Mas Edis. Mending ikut para ahli, Mas Edis. Itu kalau kita sakit gigi itu gak datang ke dokter jantung, Mas Edis, gitu loh. Gitu loh. Makanya Al-Quran sudah mewanti-wanti, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kita itu ikut ulama karena ulama yang benar takut kepada Allah dan benar-benar meneliti sesuai dengan keilmuannya. Bukan tafsir pribadi kayak Mas Edis. Yang pertama. Yang kedua, padahal ada pertanyaan penting tadi loh yang tidak terjawab oleh Mas Edis. Apa itu pertanyaannya? Mana kabar dari Yesus bahwa dia akan mati tersalib? Nggak ada. Mana kabar dari Yesus bahwa nanti dia akan mati tersalib? Nggak ada, saudara. Padahal penyaliban itu sangat diagungkan ajarannya. Menghapus semua dosa bagi yang percaya kepada dia. Nggak ada ternyata. Yesus sendiri tidak pernah ngajarin kalau dia itu akan mati tersalib, kok kalian ngimani gitu loh. Makanya saya dari awal bertanya kenapa matinya Yudas kok disalibkan. Padahal katanya orang Yahudi tidak pernah ada acara penyalipan gitu loh. Itu yang akan Anda renungkan nantinya. Tidak bisa dibantah itu Mas Edis. Yesus sendiri tidak pernah mengabarkan bahwa saya nanti akan tersalib. Dan dosa kalian akan ditebus dengan salibnya saya. Tidak ada. Tidak ada. Katanya Bible menjelaskan lebih lengkap dari Quran. Oke lah, Quran katanya diajak sama Mas Edis. Quran hanya menframing, tapi tidak menunjukkan siapa yang tersalib. Oke, waktu habis. Kenapa? Oke. Baik. Ini penutup ya, karena penutup itu